Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Marine Science. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia tentunya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang ruaya pada ikan. Sebelum masuk ke penjelasannya, terlebih dahulu video ini saya buat semata-mata untuk memenuhi kriteria tugas dari mata kuliah biologi perikanan. Untuk itu langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, ruaya pada ikan. Ruaya adalah perpindahan ikan dari suatu tempat ke tempat lain untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, dan mencari makan. Nah, ruaya merupakan bagian penting dari daur hidup ikan. Nah, jadi ruaya ini bisa juga dibilang sebagai migrasi oleh ikan. Nah, ruaya ini mereka lakukan ketika mereka akan tumbuh dan berkembang biak. Nah, mengapa ruaya ini penting? Hal ini penting untuk keberlangsungan hidup mereka. Nah, kemudian ada yang namanya tujuan ruaya pada ikan. Nah, tujuan ruaya pada ikan ini ada 3, yaitu ruaya pemijahan, ruaya mencari makan, dan ruaya menghindar dari lingkungan yang kurang baik. Nah, ruaya pemijahan ini adalah ikan yang bermigrasi untuk berkembang biak. Nah, jadi ketika mereka melakukan ruaya pemijahan ini, berarti mereka akan melakukan mereka akan melakukan reproduksi atau bertelur di tempat yang baru. Nah, kemudian ruaya mencari ikan, yaitu ikan bermigrasi untuk mencari sumber makanan baru. Nah, jadi mereka itu bermigrasi atau beruaya hanya untuk mencari makanan di tempat sumber makanan yang baru. Kemudian ruaya untuk menghindari dari lingkungan yang kurang baik. Jadi ikan yang bermigrasi ini untuk menghindari kelangkaan makanan. Jadi ketika ekosistem mereka telah rusak atau terancam, nah otomatis mereka akan pindah dari ekosistem tersebut dan mencari tempat yang lebih baik untuk mereka hidup lebih lama. Kemudian contoh ruaya ikan, yakni ikan salmon yang melakukan ruaya untuk kembali ke perairan tawar tempat mereka menetas. Nah, ikan salmon ini beruaya ketika mereka akan bertelur. Kemudian belut Amerika dan Eropa melakukan migrasi terpanjang. Lanjut. Dampak ruaya pada ikan, yakni ruaya memerlukan banyak energi. Nah, jadi ketika melakukan migrasi atau beruaya, tentunya mereka akan membutuhkan sangat membutuhkan sekali yang namanya energi dan tenaga. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka ini bermigrasi sangat jauh. Kemudian setelah melakukan ruaya, indukan ikan tidak memiliki energi yang cukup untuk berenang kembali ke laut. Nah, beberapa waktu mereka akan diam terlebih dahulu di tempat tersebut sampai mereka memulihkan kembali energi yang mereka perlukan untuk kembali ke tempat semulanya. Kemudian tidak jarang setelah melakukan ruaya, indukan ikan akan mati lemas. Nah, tak jarang juga ada beberapa ikan yang mati lemas karena kehabisan energi akibat migrasi. Kemudian pentingnya studi ruaya pada ikan. Studi ini merupakan hal yang fundamental untuk dunia perikanan. Nah, jadi kenapa pentingnya studi ruaya ikan ini? Karena ini adalah menjadi hal basic atau fundamental ilmu, terutama di bidang perikanan. Kemudian dengan mengetahui lingkaran ruaya ikan, kita dapat menentukan habitat dengan kondisinya sesuai bagi keberlangsungan suatu tahapan kehidupan ikan. Nah, jadi ketika kita mengetahui jalur migrasinya, kemudian kapan mereka bermigrasi atau beruaya, nah otomatis kita akan tahu. Misalnya pada musim ini mereka akan bermigrasi ke tempat ini. Nah, pada musim ini mereka akan bermigrasi ke tempat yang ini. Nah, hal ini penting agar kita mengetahui di bulan-bulan atau musim-musim tertentu, oh mereka ini adanya di sini. Nah, begitu. Lanjut. Ruaya pemijahan adalah perjalanan yang dilakukan ikan dewasa untuk kembali ke tempat pemijahan. Ruaya pemijahan dilakukan untuk kepentingan perkembangbiakan ikan. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ruaya pemijahan ini adalah perjalanan yang dilakukan ikan untuk berkembang biak atau bertelur. Nah, misalnya contohnya ini pada ikan salmon, yang mana mereka ini sebelum itu hidupnya di laut. Nah, ketika akan bertelur, mereka akan pergi ke sungai. Nah, setelah ke sungai, setelah bertelur, mereka akan kembali lagi ke lautan. Nah, siklus itu akan terus berlanjut sampai mereka dewasa. Nah, mengapa ikan melakukan ruaya?
Nah, ikan melakukan ruwaya ini tentunya bukan tanpa tujuan, yang pasti ada tujuan. Nah, beberapa tujuan tadi yang sudah saya sebutkan, ini mereka mencari makan, kemudian berkembang biak, dan yang terakhir itu berpindah tempat untuk mencari ekosistem yang baru atau tempat yang baru. Nah, ini gambar ruwaya pemijahan, mereka mencari makan, kemudian kawin, dan setelah itu menemukan habitat sesuai untuk kelangsungan hidupnya. Nah, mereka akan bertelur atau menempat di tempat tersebut. Kemudian jenis-jenis ruwaya yakni Catadromus dan Anadromus. Nah, Catadromus ini adalah ruwaya ikan dari perairan tawar ke perairan laut. Nah, sedangkan Anadromus ini adalah ruwaya ikan dari perairan laut ke perairan tawar. Nah, contoh ikan yang melakukan ruwaya yakni sidat. Nah, ikan sidat ini sebagian besar hidupnya di air tawar tetapi bermigrasi ke laut untuk berkembang biak. Nah, jadi ikan sidat ini termasuk ikan dengan jenis ruwaya Catadromus, yang mana mereka hidup di air tawar bermigrasi ke laut untuk berkembang biak. Kemudian ikan salmon, yakni sebagian besar hidupnya di laut tetapi kembali ke perairan tawar untuk memijah. Nah, ini ikan salmon ini termasuk ke dalam jenis ruwaya Anadromus, yang mana ketika hidup setelah bertelur menetas mereka akan hidup besar di laut. Nah, setelah itu ketika ingin memijah atau berkembang biak, nah, mereka akan kembali lagi ke air tawar atau sungai. Kemudian ikan belida, baung, tapa, tilan, dan lais. Nah, ikan-ikan yang saya sebutkan ini mereka bermigrasi biasanya hanya untuk mencari makan atau berpindah-pindah tempat tinggal. Nah, ini gambar ikan sidat, ikan belida, dan ikan salmon. Kemudian persiapan ruwaya. Nah, persiapan ruwaya ini biasanya ikan yang berruwaya harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan nilai salinitas di suatu perairan. Nah, ruwaya dapat memerlukan banyak energi sehingga tidak jarang ikan tidak memiliki energi yang tidak cukup untuk berenang kembali ke laut setelah melakukan ruwaya. Nah, sesuai di slide yang di awal tadi, ikan ini harus punya daya adaptasi yang tinggi, yang mana ada jenis ikan yang dari perairan laut harus kembali lagi ke perairan air tawar. Nah, ini tentunya terjadi perbedaan salinitas, yang mana ketika mereka tidak bisa beradaptasi, otomatis mereka tidak akan bisa hidup. Nah, kemudian mereka memerlukan banyak energi sehingga tidak jarang ikan tidak memiliki energi yang cukup untuk berenang kembali. Nah, ketika ini terjadi, mereka akan menetap beberapa waktu untuk kembali lagi ke habitatnya semula. Ruwaya ke daerah pembesaran dan makanan. Ruwaya ke daerah pembesaran adalah salah satu aktivitas ikan yang merupakan bagian dari daur hidupnya. Ruwaya ikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya ruwaya pemijahan, ruwaya mencari makan, dan ruwaya menghindari lingkungan yang kurang baik. Kemudian penjelasan. Ruwaya pemijahan adalah aktivitas untuk melakukan pemijahan. Ruwaya mencari makan adalah aktivitas untuk mencari sumber makanan. Kemudian ruwaya menghindari lingkungan yang kurang baik adalah aktivitas ikan untuk menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Nah, jadi dari ketiga jenis ruwaya ini itu memiliki fungsi dan fungsi masing-masing. Jadi ruwaya pemijahan mereka beraktivitas atau bermigrasi hanya untuk memijah. Nah, sedangkan mencari makan mereka bermigrasi hanya untuk mencari makan ketika tempat mereka itu sudah tidak ada lagi makanan. Nah, sedangkan menghindari lingkungan yang kurang baik ini adalah ketika lingkungan mereka sudah tidak kondusif atau sudah tidak layak dihuni lagi. Ruwaya ke daerah pembesaran. Migrasi ikan adalah perpindahan ikan dari suatu tempat ke tempat lain. Migrasi ikan dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya mencari sumber makanan baru, menghindari kelangkaan makanan yang mungkin terjadi karena datangnya musim dingin, menghindari overpopulasi. Nah, jadi migrasi ikan bermigrasi ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu mencari makanan, kemudian menghindari kelangkaan makanan. Nah, ketika tempat mereka sudah langka makanannya, otomatis mereka akan melakukan migrasi. Nah, kemudian juga untuk mengurangi overpopulasi. Ketika tempat itu mereka pikir sudah tidak layak huni atau sudah banyak jenis-jenis
makhluk hidupnya atau jenis-jenis sesama mereka, nah mereka akan melakukan migrasi ke tempat yang lebih besar. Kemudian jenis-jenis ruaya ikan. Sudah saya sebutkan, ini Catadromus, ikan yang berasal dari perairan tawar ke perairan laut. Kemudian Anadromus, ikan yang dimulai dari perairan laut ke perairan tawar. Kemudian ruaya pengungsian. Nah, ada juga jenis ruaya pengungsian. Ruaya pengungsian ini adalah salah satu jenis ruaya ikan yang dilakukan untuk menghindari lingkungan yang tidak baik. Ruaya merupakan aktivitas penting bagi ikan yang merupakan bagian dari hidupnya. Nah, ruaya pengungsian ini adalah ruaya atau tempat mereka ketika mereka sedang terancam. Nah, misalnya ketika mereka sedang terancam, mereka akan mengungsi ke tempat lain beberapa waktu untuk menyelamatkan diri mereka, misalnya dari predator atau bahkan lingkungan yang sudah tercemar. Nah, ketika lingkungan mereka sebelumnya sudah baik, sudah kondusif, nah mereka otomatis akan kembali lagi ke tempat tersebut. Nah, ikan melakukan ruaya sebagai upaya untuk menjauhi dari kondisi yang tidak mendukung untuk hidup di suatu perairan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya pH, kurangnya oksigen, suhu yang tidak normal. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi ikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi ikan ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu suhu, yang kedua salinitas, dan yang ketiga kematangan gonad, yang terakhir renang, yang keempat itu renang, dan yang kelima itu intensitas cahaya. Nah, suhu ini turunnya naik suhu dan perubahan geografis termasuk faktor yang mempengaruhi migrasi ikan. Suhu akan mempengaruhi proses metabolisme ikan, sedangkan gerakan tubuh berfungsi sebagai stimulus saraf. Nah, jadi ketika suatu tempat mereka suhunya sudah tinggi atau terbilang dengan suhu yang sudah tidak bisa diadaptasi oleh mereka, nah mereka akan melakukan migrasi atau berpindah tempat. Kemudian salinitas. Salinitas merupakan tingkat kandungan garam dalam air laut, danau, dan sungai. Ikan cenderung memilih medium dengan salinitas yang lebih sesuai dengan tekanan osmotik pada tubuh mereka. Diketahui perubahan salinitas akan memicu ikan untuk melakukan migrasi ke tempat dengan kadar salinitas yang sesuai dengan tekanan tubuhnya. Nah, ini sama halnya dengan suhu tadi. Apabila salinitas itu sudah berlebihan atau sudah tidak layak dan mereka sudah tidak mampu untuk beradaptasi, nah otomatis mereka akan melakukan migrasi. Kemudian kematangan gonad. Salah satu faktor ini mempengaruhi ikan melakukan migrasi adalah kematangan gonad. Jadi ketika gonad mereka telah matang atau sudah siap untuk berkembang biak atau bertelur, nah mereka otomatis akan melakukan migrasi tadi yang namanya ruaya pemijahan. Kemudian renang. Aktivitas renang ikan ternyata meningkat pada malam hari. Aktivitas renang ikan ternyata meningkat pada malam hari. Kebanyakan ikan bertulang rawan dan bertulang keras lebih aktif renang pada malam hari. Kebiasaan ini juga termasuk sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi migrasi ikan. Nah, jadi aktivitas renang ini juga termasuk aktivitas migrasi, yang mana jenis-jenis ikan tertentu mereka bermigrasi atau berenang itu hanya untuk aktivitas sehari-hari mereka. Nah, jadi bukan tanpa alasan tertentu. Misalnya pada ikan tuna. Ikan tuna itu adalah ikan perenang yang mana mereka bermigrasi bukan untuk keperluan tertentu, melainkan hanya untuk aktivitas mereka sehari-hari. Nah, kemudian yang kelima, intensitas cahaya. Intensitas cahaya juga sangat mempengaruhi pola penyebaran ikan, jenis ikan, hingga suhu dan tingkat kekeruhan perairan. Ikan memiliki kecenderungan membentuk kelompok kecil pada siang hari dan menyebar pada malam hari. Nah, kemudian intensitas cahaya. Intensitas cahaya juga sangat mempengaruhi pola penyebaran ikan, jenis ikan, hingga suhu dan tingkat kekeruhan perairan. Ikan memiliki kecenderungan membentuk kelompok kecil pada siang hari dan menyebar pada malam hari. Nah, intensitas cahaya ini penting sebagai indikator di mana lingkungan atau tempat mereka ini sudah tidak layak huni. Misalnya, ketika tingkat cahaya itu masih mampu menembus kolom perairan, maka kolom perairan tersebut bisa terbilang masih jernih atau masih layak huni. Kemudian ketika sudah tidak mampu atau tingkat kekeruhannya tinggi, nah otomatis ini akan mengganggu rantai makanan yang ada di perairan tersebut, yang mana intensitas cahaya matahari ini penting untuk fotosintesis plankton. Nah, plankton ini sumber makanan bagi ikan-ikan kecil. Ikan kecil sumber makanan untuk ikan sedang. Nah, ikan sedang itu dimakan lagi oleh ikan besar. Nah, ketika salah satu dari mereka ini terganggu, maka otomatis ini akan
mengganggu keseimbangan suatu ekosistem. Nah, bisa terjadi ya, kemudian bisa juga terjadi Nah, kemudian ketika ini terjadi, maka ikan-ikan di tempat tersebut akan melakukan migrasi ke tempat yang lebih baik. Nah, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.